Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar. Shalom saudara, komunitas pemuridan. Kita jumpa lagi dalam pemuridan level 2, pelajaran ketiga, YouTube bagian yang kelima. Dalam tema mempelajari firman Allah atau Alkitab di buku saudara, halaman 31. Halaman 31. Mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, terangilah hati kami supaya kami mengerti pengajaran yang Kau ajarkan. Dan kami siap melakukan dalam nama Yesus. Amin. Mempelajari firman Allah atau Alkitab. Buku saudara halaman 31. Apakah tujuannya kita mempelajari firman Allah? Kalau tadi tujuannya membaca Alkitab, mempelajari firman Allah, mencegah kita berdosa. Ini lebih lanjut. Apa tujuannya? 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-15. 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saudara, sebagai manusia ciptaan baru, Allah memberi kita tanggung jawab sebagai pekerjanya, sebagai pelayannya. Firman Allah harus menjadi santapan saudara. Firman ini katakan dalam 2 Timotius 2, mengapa kita harus mempelajari firman Allah? Supaya kita menjadi pekerja Allah yang layak, yang pantas, yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran Allah. Apalagi saudara adalah pendeta, harus punya jadwal, disiplin diri khusus, membaca firman, menyelidiki firman, bagi dirimu, dan juga bagi persiapan pelayanan. Saudara pemimpin-pemimpin kategoria, saudara yang melayani Tuhan, tanpa firman pelayanan saudara tidak layak. Ini firman Tuhan. Usahakanlah dirimu supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Nah, bagaimana caranya saudara menyimpan kebenaran-kebenaran yang saudara selidiki? Ada 2 hal yang saya lakukan dalam kehidupan saya secara pribadi. Pertama, saya membaca firman 5 pasal sehari. Itu saya tidak tuliskan. Saya membaca, saya mendengar. Kecuali pada saat itu ada hal yang Tuhan tekankan, saya langsung ketik dan langsung bukukan. Tapi ada penyelidikan yang saya buat. Dan saya mau ajarkan ini kepada saudara dalam cara yang sederhana dulu.
Di buku saudara ada di halaman 37 dan 38 formnya. 37 dan 38. Ya. Pilihlah sebuah kitab dalam Alkitab yang akan saudara pelajari. Ini halaman 37 seperti ini. Nanti saya tunjukkan juga di bawah sini. Pelajari secara tetap dan teratur satu pasal saja, karena ini bentuknya penyelidikan, tidak bisa banyak saudara membacanya. Nah, khusus untuk pelajaran 3 ini, saudara menuliskannya di halaman 37. Yohanes pasal 1 sampai pasal 7. Saudara tuliskan setiap hari satu pasal, ada contohnya di situ. Dengan pola yang sudah ditunjukkan di situ. Nah, langkah-langkah yang harus ditempuh, bacalah beberapa ayat atau sebuah pasal tiap hari dan pelajarilah dengan teliti. Dan pada pelajaran 3 ini kita ditunjukkan Injil Yohanes. Langkah berikut, pilihlah satu ayat atau bagian yang memiliki arti khusus bagi saudara. Jadi ayat yang berkesan mana? Saudara tulis. Ayatnya saja, nomor ayatnya. Lalu bertanyalah, apakah yang paling berkesan bagi saya dalam seluruh bacaan yang sudah saudara baca? Apakah yang saya pelajari tentang Allah, tentang diri, tentang orang lain, tentang kehidupan, dan sebagainya? Lalu meditasikan atau renungkan dalam-dalam pemahaman baru yang Allah berikan. Nah itu, langkah-langkah yang saudara harus buat. Lalu, pujilah Allah. Sementara saudara merenungkan apa yang telah saudara pelajari, berhenti sejenak untuk memuji Allah. Bisa dalam kata-kata, bisa juga saudara memakai pujian dalam bentuk nyanyian. Berterima kasihlah kepadanya untuk keberadaannya dan untuk setiap kebenaran yang telah diberikannya kepada saudara sebagai anak-anaknya. Begitu banyak alasan mengapa kita harus senantiasa memuji Dia. Saudara boleh menyanyi atau boleh memutar musik melalui tape YouTube guna membantu saudara dalam suasana penyembahan. Oke. Lalu ada sisi penerapan firman bagi kehidupan saudara. Nah, perhatikanlah apa yang Allah sedang ajarkan kepada saudara. Jadi selalu dalam penyelidikan atau dalam kita membaca firman, pasti ada kebenaran yang Dia beri, dan Dia mau saudara terapkan itu. Setelah saudara mengerti apa yang saudara telah pelajari, berdiam dirilah di hadapan Allah, dengarkan petunjuk yang diberikannya. Ini saudara melatih indera rohani saudara. Saudara dengar. Lalu di bagian form itu kan ada Allah mengajarkan kepada saya titik-titik. Nah, saudara tulis apa yang Allah ajarkan waktu saudara baca, misalkan Injil Yohanes pasal 1. Ikutin petunjuk atau form itu. Lalu tanggapan atau respon respon Anda terhadap pengajaran itu bagaimana? Jadi apakah tanggapan respon saya sesudah Allah mengajarkan kebenarannya? Bagaimana saya akan menerapkan kebenaran ini dalam kehidupanku? Kapan saya akan menerapkannya? Bagaimana kebenaran ini akan mempengaruhi sikapku kepada Allah, kepada orang lain, dan diriku sendiri? Jadi tulis di situ, tanggapan, respon saya adalah titik-titik-titik. Sekali lagi sudah gunakan form di halaman 37-38 dalam pelajaran 3 ini. Jadi, dalam pelajaran 3, saudara harus selesai membaca Injil Yohanes sampai 7 pasal. Nah, pelajaran 3 ini saya buat YouTube-nya sampai 10 YouTube. Jadi dalam 10 hari lah saudara akan membaca 7 pasal. Dalam bentuk penyelidikan itu. Pasti pelan membacanya karena harus menyelidiki. Oke? Nah, itulah YouTube bagian kelima selesai. Intinya bagaimana saudara melakukan penyelidikan pembacaan firman sebagai seorang pelayan yang layak.
Nah, saudara sebagai pemimpin komsel, pemimpin kategorial, sebagai pendeta apalagi, ya, harus ini dasarnya, harus menyelidiki firman, ya. Itu sebabnya tidak aneh kalau orang awam yang suka membaca firman, Tuhan akan pakai luar biasa. Sebaliknya pendeta yang malas membaca firman, tidak punya jadwal renungan membaca firman, khotbahnya kering. Karena pekerja yang malas, tidak layak, tidak bisa memberitakan perkataan Allah dengan benar. Oke, sampai di sini dulu. Renungkan ini, saudara bisa dengarkan YouTube ini berulang dan mulai terapkan, mulai tulis, mulai penyelidikan Injil Yohanes pasal 1. Oke, hafalkan ayat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ini bagian yang kadang-kadang orang yang tidak mau belajar paling tidak suka. Tapi hamba senang karena firman-Mu ya dan amin. Dengan mempelajari firman, dengan membaca firman teratur, menyelidiki firman teratur, kami mendengar suara-Mu bagi diri kami. Arahan-Mu bagaimana kami harus berubah, bagaimana kami harus bertobat. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap mereka yang mendengar YouTube ini. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.